Saya minta salah satu dari kalian dulu untuk ini yang bimbingan saya siapa? Ada Akidatul Awaliyah. Ada, Halo? Pak. Kemarin prosesnya sudah sampai mana di sistem skripsi UMS? Upload proposal, Pak. Sudah upload. Sudah. Berarti sudah saya setujui kemarin. Yang belum sampai upload proposal siapa ya? Selain bimbingan saya boleh siapa saja yang mau jadi contoh biar nanti bisa share screen menunjukkan tampilan menu pada teman ini yang ada di mahasiswa. Saya minta tadi ada Putri. Mana Putri? Muncullah Putri. Nah, Putri menghilang. Siapa aja silakan, sukarela yang sedang menggunakan laptop. Pak Harun. Bimbingan Pak Ali. Bimbingan Pak Fauzul. Pak Harun Ali ngikuti pakai laptop? Enggak, Pak. Baru MBKM, Pak. Oke. Yang pakai laptop, ayo. Siapa? Cuma untuk menunjukkan tampilan yang ada di tampilan mahasiswa aja. Karena tampilan yang ada di dosen itu berbeda tentunya dengan yang di mahasiswa. Biar kalian... Saya pakai laptop, Pak. Nah, Namun, Mbak... saya kan dari Twinning ya, Pak. Jadi, my skripsinya ngikut dari FEB begitu ya, Pak? Untuk dosen pembimbingnya ada nama saya nggak? Nggak ada tentunya. Belum Ya. dapat, Pak. Untuk dosen pembimbing itu masih diplotingkan tanggal 1 sampai 6 Oktober nanti. Cuman my Oke. skripsinya sudah didaftarkan dan masih kosong begitu. Yang lain aja yang bisa memasukkan nama dosen dari HES selain dari Twinning. Ayo, biar cepat mulai kita. Saya panggil aja ya, ini kok lama sekali nggak? Saya Novita, Raffi Hafid. Ya, Pak. Ya, pakai laptop nggak? Mau nggak pakai laptop, Pak. Kalau mau ini ya saya pakai laptop aja. Tolong buka laptop ya. Ya, Pak. Ya. Di sampingmu kan laptopnya? Iya, di depan saya. Oh ya, cocok. Ya, langsung dibuka. Sambil kita buka laptop, kembali lagi nanti saya jelaskan dulu. Kalian nanti harus mengikuti sistem ini dari awal. Dan caranya kemarin saya sudah mengingatkan untuk mahasiswa yang belum mengaktifkan email studentnya, silakan diaktifkan. Ada link, kalau misalnya emailnya sempat aktif dulu, kemudian vakum sehingga lupa password atau username-nya segala macam nggak bisa diakses kembali, silakan hubungi help desk IT UMS. Kemarin linknya sudah saya share juga di grup informasi HES itu, silakan dicek lagi di sana. Nanti di sana bisa kalian mintakan itu ada ajuan ya, ajuan melalui Google Form. Nanti pilihannya sesuai dengan keluhan yang kalian hadapi. Kemudian akan diproses 1 kali 24 jam. Setelah itu nanti baru kalian bisa mengakses My Skripsi dengan email student tadi. Itu email tersebut sudah sinkron datanya mulai dari pembayaran, mulai dari dengan data yang ada di STAR kalian. Itu datanya sinkron. Jadi nanti ketika mengakses My Skripsi dengan link yang ini ya, karena kemarin sempat peralihan URL-nya. Nah, ini. URL-nya itu myskripsi.ums.ac.id. Nah, ketika kalian mengakses pertama kali, tampilannya seperti ini. Ada dari mahasiswa, Pak, kok saya nggak bisa login ya? Kok saya nggak bisa login? Itu dia masih menggunakan link yang lama, alamat yang lama. Kalau alamat yang baru, sekarang myskripsi.ums.ac.id. Dan loginnya ada di sini. Di sini ada dokumen untuk mahasiswa dan ada dokumen untuk dosen. Silakan dibaca-baca. Secara umum nanti yang saya jelaskan itu yang ada di sini.
Panduan penggunaan software. Silakan di-download juga biar tahu nanti. Oke, ketika kalian mengakses pertama kali, login menggunakan alamat email dan password. Saya passwordnya lupa. Kalau mahasiswa itu kayaknya passwordnya menggunakan tanggal lahir. Atau yang sudah dirubah mungkin. Kalau defaultnya setahu saya tanggal lahir. Kemudian setelah login, nanti tampilan pertama mungkin kalau saya nggak tahu ya, kalau tampilan di tempat saya kan berbeda. Makanya saya butuh mahasiswa. Siapa tadi? Raffi. Raffi sudah ada? Iya, Pak. Dibuka tampilan pertamanya. Sebentar, Pak. Ini baru masuk. Oh, baru masuk. Oke. Nanti ketika tampil pertama kali ada pilihan update profil. Update profil itu saya nggak tahu di tampilan mahasiswa adanya di mana. Setahu saya itu ada di halaman depan. Jadi ketika kalian sudah login, kemudian klik My Skripsi, nanti ada di bagian tampilan yang paling depan itu update profil. Ada tanda kotak merah. Tapi saya lupa posisinya, ada di tab sebelah mana. Silakan dibuka, diakses sekaligus ya, biar bisa langsung praktek. Ini saya share screen atau gimana, Pak? Ya, coba share screen. Silakan. Saya belum jadi co-host, Pak. Silakan. Maaf. Coba lagi. Dicoba. Sudah muncul. Buka My Skripsi. Ini. Ini tampilan pertama kali, progres verifikasi Ini. di My Skripsi. Klik My Skripsi. Nah, di sini ini tampilan pertama ketika muncul, ini menunjukkan progres kalian. Progres verifikasi pendaftaran. Tanggal selesai diverifikasi. Jadi ini akunnya si apa tadi namanya? Raffi. Ya. Raffi ya. Raffi kemarin sudah saya verifikasi datanya. Nih ya, ini udah menunjukkan bahwa sudah diverifikasi. Kemudian coba diklik yang bagian profil. Nah, ini ada tanda update profil yang warna hijau. Coba diklik. Ya. Dah? Sudah diklik? Nah, udah. Oke. Update profil ini fungsinya adalah untuk sinkron data kalian yang ada di Start, nih update data di sistem BAA, Start, lalu klik tombol di bawah ini. Tuh, kalau misalnya ada perubahan, misalnya ya, kemarin ada mahasiswa yang lapor ke saya, Pak, saya sudah membayarkan SPP, membayar untuk KRS skripsi, gitu, mata kuliah skripsi. Tapi kok saya statusnya masih false gitu. Enggak, dia melaporkan ke saya, tapi di sini status pembayaran kamu, KRS kamu itu masih false ini, masih statusnya itu belum terbayarkan. Atau misalnya ada SK-nya itu berubah dari sebelumnya, dia mungkin hanya 126 SKS, kemudian ketika dia mendaftar, ketika saya coba untuk verifikasi, oh ditolak. Kenapa? Karena minimal SKS yang sudah ditempuh itu adalah 130. Kemudian saya tolak dan dia merubah, oh ternyata ada data yang keliru. Dia mengurus data yang keliru ke TU atau ke BAA, kemudian dia sudah cukup ternyata 130 SKS. Maka harus diklik update profil. Ya. Update profil diklik, kemudian nanti baru dia mendaftar. Mendaftar di apa tadi? Ya, mendaftar apa akunnya tadi itu. Nah, setelah itu nanti baru saya verifikasi.
Ketika saya cek ternyata syarat-syaratnya sudah terpenuhi, maka bisa saya verifikasi, bisa saya terima. Ini saya tunjukkan di tampilan saya. Ini contohnya seperti ini. Nah, ini ada beberapa mahasiswa yang akses, mungkin sekarang dia mengakses ya. Sudah ini saya Melania Nurtiana Putri. Oh, ini Putri ini yang tadi saya panggil. Nih, artinya ketika kalian sudah update profil, maka saya nggak perlu cek syarat, saya tinggal terima atau tinggal tolak. Ini 130, kemudian terdaftar KRS aktif, nilai ID-nya 0, IPK 3,4, seperti itu. Ini nanti yang akan menjadi basis data saya untuk mempertimbangkan diterima atau ditolak. Ini saya jelaskan dulu. 130 SKS, ada beberapa mahasiswa yang dia hanya 128 SKS. 128 SKS masih kita tolerir dengan syarat salah satu SKS yang ditempuh di semester ini yang sedang diambil adalah mata kuliah life skill, ya, life skill. Kalau misalnya selain itu, maka silakan lapor untuk ke kami, ke Prodi, biar nanti untuk tidak diterima untuk akses akun MySkripsinya. Karena nanti khawatirnya kalian nanti tidak akan dapat menyelesaikan semua mata kuliah yang diambil dengan baik. Khawatirnya seperti itu. Jadi kami bikin kebijakan untuk mata kuliah, untuk SKS yang sudah ditempuh minimumnya itu 130. Kemudian terdaftar di KRS aktif, ini yang saya bilang tadi, datanya sinkron dengan BAA, pembayarannya juga. Kalau dia sudah membayarkan KRS-nya, maka statusnya di sini true, aktif ya. Kemudian nilai D 2 SKS. Maksimal nilai D yang sudah diperoleh itu 2 SKS. Ada dua nilai D, karena satu mata kuliah itu 2 SKS, maka maksimal hanya satu mata kuliah yang mendapatkan nilai D. Terus bagaimana jika mendapatkan nilai D-nya lebih banyak lagi? Maka silakan untuk memperbaiki nilai sesuai dengan semester yang ditempuh untuk mata kuliah tersebut. Ini kalau seperti ini kasusnya tadi, ini saya terima. Osa Novitasari, kalau misalnya salah satu mata kuliah yang diambil itu adalah life skill, silahkan. Ini saya terima. Kalau misalnya tidak, silahkan lapor ke saya untuk saya kembali tolak atau saya batalkan. Nah, ini ada juga yang baru daftar. Seharusnya sebelum daftar tadi itu sudah klik update profil. Oke, selesai pada tahap ini, pada tahap verifikasi. Kalian yang tadi sudah mencoba untuk mendaftar akses MySkripsi ini, coba dilihat yang namanya tadi ada di sini, coba lihat akunnya itu sudah diverifikasi. Setelah akun sudah diverifikasi, maka selanjutnya adalah penentuan judul skripsi. Coba kembali lagi ke Raffi. Silakan Raffi. Iya Pak, sebentar ini laptop saya. Sebentar, Pak. Ya. Oke, saya lanjut dulu. Ntar kalau sudah kabari ya. Nah, selanjutnya tadi adalah proses penentuan judul, ya, pendaftaran judul. Ada 2 metode dalam penulisan judul ini, dalam penawaran judul. Ada yang judulnya itu ditawarkan oleh dosen pembimbing, ada yang judulnya itu ditulis atau ditawar dari mahasiswa. Jadi kalau misalnya dosen pembimbing memiliki beberapa judul, ya, misalnya saya sudah menyimpan 10 judul untuk saya tawarkan ke mahasiswa, atau saya punya 10 penelitian ini, saya mau kolaborasi dengan mahasiswa, nanti judulnya ini saya coba tawarkan ke mahasiswa, kemudian nanti prosesnya selanjutnya kalau misalnya skripsinya sudah selesai, maka akan diolah lagi datanya untuk didaftarkan untuk dipublikasikan di jurnal. Ada yang seperti itu. Nah, kalau misalnya dosen sudah memiliki beberapa judul, maka dosen di sini, di bagian sini, dosen akan menuliskan judul-judulnya, kemudian nanti ada peminat. Nah, misalnya di sini.
Ini deskripsi dari penelitian yang mau dibuat dosen tersebut gitu ya misalnya. Dan kata kunci di sini nanti kalian juga sama ketika menuliskan judul, deskripsi itu tampilannya seperti ini juga. Untuk kata kunci dipisahkan dengan koma. Coba silakan langsung praktek yang sudah memiliki judul, sudah di ACC sama dosennya, dituliskan judul. Judul, deskripsinya mungkin tulis aja judul ini diminati oleh siapa gitu. Nggak usah ditulis lengkap deskripsi karena itu nanti bisa kalian konsultasikan ketika proses bimbingan proposal ya. Jadi deskripsi dituliskan aja bahwa judul ini diminati oleh mahasiswa. Mahasiswa ini silakan ditulis nama sama NIM. Karena nanti biar sinkron datanya diketahui juga oleh dosen pembimbingnya. Kemudian kata kunci di sini ini dipisahkan dengan koma. Misalnya kata kunci 1, koma, kata kunci 2, koma, kata kunci 3, koma. Nah, kalau sudah kirim. Nah, ini yang saya bilang tadi, kalau dosen sudah memiliki beberapa judul, nanti judul-judul ini akan tampil di halaman kalian. Coba kembali lagi ke Raffi, udah bisa Raffi? Sudah, Pak. Ya. Sudah terlihat, Pak. Oke. Coba di daftar judul, klik. Di sini ada beberapa judul yang sudah diambil oleh mahasiswa lain ya. Sudah ada minatnya. Coba cari contoh di search ini, bagian search, ketik contoh 2. Contoh 2 tadi judul yang saya punya ya, sedang saya tawarkan ke mahasiswa. Jadi nanti saya di belakang sistem sudah konsultasi misalnya dengan Raffi adalah mahasiswa bimbingan saya. Raffi, saya punya judul, nanti untuk skripsi kamu silakan pakai judul saya yang judulnya itu contoh judul 2, misalnya itu adalah nama judulnya ya. Nanti di sistem silakan akses untuk silakan pilih judul itu. Nah, sekarang kamu pilih contoh judul 2, kamu klik pilih. Nah, ketika sudah dipilih sama Raffi, maka itu akan saya review dulu. Apakah benar yang mengambil judul saya ini adalah Raffi Hafid yang sebelumnya sudah di belakang sistem, sudah konfirmasi ke saya, sudah saya izinkan untuk mengambil judul tersebut. Kalau misalnya tidak, maka dari pembimbing itu punya hak untuk menolak mahasiswa tersebut. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua itu dengan menuliskan judul. Menulis judul itu di bagian, coba yang dashboard lagi, Raffi. Misalnya. Yang judul yang sudah dipilih tadi saya tolak dulu. Coba Raffi kamu cari yang penulisan ini ya, penulisan judul, kamu cari dulu. Saya lupa ada di sebelah. Nah, itu ada memilih judul skripsi dan pembimbing atau mengusulkan judul baru. Nah, mengusulkan judul baru coba diklik mengusulkan judul baru. Jika ingin mengusulkan judul, Anda harus membatalkan atau menghapus minat ke judul. Oh iya, dibatalkan dulu. Batalkan, klik batal. Nah, di sini kalau misalnya mahasiswa ternyata dia punya judul sendiri, silakan tulis mengusulkan judul sendiri di bagian atas itu. Mahasiswa hanya dapat meminati maksimal 3 judul atau mengusulkan judul baru. Nah, di sini silakan ditulis judulnya, deskripsinya. Tadi saya bilang deskripsinya tulis aja bahwa judul ini diminati oleh mahasiswa, nama kamu sendiri, sama NIM-nya. Bisa seperti itu.
Karena nanti untuk deskripsi kan nanti bisa di waktu bimbingan proposal. Nanti datanya bisa diupdate ketika sudah mau selesai ya, untuk judul sama deskripsi diperbaharui. Tulis aja judulnya nanti di sini apa, deskripsinya apa, kemudian nanti untuk usulan dosen pembimbing. Coba diklik bagian usulan dosen pembimbing, bawah, bagian bawah. Pastikan, apa tadi tulisannya? Keluar dulu. Keluar dulu, Raffi. Klik, nah ini. Pastikan Anda sudah menghubungi dosen sebelum mengusulkan nama beliau. Nah ini tadi yang saya bilang, di belakang sistem, di luar sistem, sudah konfirmasi dulu dengan dosen pembimbingnya. Kalau misalnya ternyata diklik asal nama aja, tapi ternyata ini dosennya, ini kayaknya nggak ada yang kemarin konsultasi tentang judul atau memilih saya sebagai dosen pembimbing, akhirnya ditolak. Jadi pastikan dulu kalau sudah dikonfirmasi diterima sama dosen pembimbing. Diklik tadi, coba pilih salah satu dosen pembimbing, misalnya nama saya. Coba Raffi. Lukmanul Hakim, ya. Judul, tulis aja judulnya apa, terserah. Klik, gitu aja di laptopnya. Kata kunci juga dituliskan, kayaknya harus dituliskan. Kalau nggak ditulis, ntar malah. Kata kunci. Koma, oke. Koma. Oke, kirim. Nah, kalau sudah dikirim, maka nanti akan muncul notifikasi di dosen pembimbing. Dosen pembimbing dapat notifikasi, ada mahasiswa yang mendaftar nih dengan judul ini. Nah, nanti dari dosen pembimbingnya, tampilannya, saya tunjukkan. Stop, ini stop dulu. Nah, nanti ada seperti ini, ada judul skripsi usulan mahasiswa, diterima atau tidak. Misalnya tadi di sini kan ada diusulkan oleh Raffi Hafid Makarim. Saya ingat-ingat nih, Raffi kemarin sudah pernah nggak ya konsultasi? Oh iya, dia yang mengusulkan judul tentang zakat produktif misalnya. Skripsinya, oke, ya ini benar. Nah, kalau misalnya sesuai, maka ini akan saya terima. Misalnya saya klik terima. Nah, statusnya nanti berbeda lagi di log di statusnya si Raffi tadi. Kemudian kalau misalnya judul kalian itu sudah diterima sama dosen pembimbing, setelah itu proses selanjutnya adalah bimbingan. Nah, proses bimbingan di sini ini ditampilkan dari mahasiswa aja. Dari Raffi, coba Raffi tampilkan lagi untuk bimbingan. Mohon maaf Pak, ini laptopnya baru trouble, ini baru mau saya nyalakan lagi Pak. Ayo udah. Bentar Pak. Iya. Kalau sudah dikabari lagi ya. Iya Pak. Jadi nanti untuk bimbingan di situ ada 2 tahap. Tahap pertama adalah proposal. Tahap kedua adalah tahap bimbingan skripsi seperti pada umumnya. Jadi yang harus dilewati setelah tahap pengajuan judul tadi adalah tahap proposal. Tahap proposal di sini ada 3 kali bimbingan minimal. Ya, harus melalui 3 tahap bimbingan proposal untuk dapat mengupload proposal penelitian. Nanti ada di ini harus dari kita sambil nunggu Raffi. Kenapa harus sampai 3 kali? Karena memang normalnya untuk proposal itu, walaupun ini dijadwalkan bimbingan di luar sistem ya, nanti di sana harus sampai 3 kali. Nanti ada berpengaruh juga nanti untuk data akreditasi nantinya. Ini akreditasi untuk prodi, bisa juga untuk akreditasi untuk universitas. Nah, jadi settingan dari sistem ini maksimal atau minimal harus melalui 3 tahap proposal.
3 tahap bimbingan proposal. Jadi misalnya pertama untuk proposal bimbingan pertama kali kalian mengajukan ke dosen pembimbingnya dari bagian pendahuluan, latar belakang sampai rumusan masalah. Kemudian bimbingan selanjutnya mendiskusikan tentang rumusan masalah gitu. Ini gimana Pak? Ini pokoknya itu di belakang sistem. Tapi ada satu hal yang penting, setiap kali kalian bimbingan, ya, kalau untuk proposal itu bisa diterapkan ketika misalnya kalian sekarang sudah sampai tahap selesai nih, sudah tinggal masuk penulisan untuk bab 2. Bab 1 sudah selesai, ada mungkin sebagian ya. Jadi untuk proposal kalian sudah lewat, tapi untuk melalui sistem ini kalian nanti menuliskan laporan log istilahnya itu log bimbingan. Ada proses bimbingan. Nah, di sini ya, proses bimbingan di sini bagian konsultasi. Diklik bagian konsultasi, kemudian nanti dituliskan tambah catatan. Nah, ini wajib ya, ini yang saya bilang minimal 3 kali. Kalau sudah 3 kali baru kalian bisa melampirkan proposal penelitian atau bab 1-nya ya. Kita proposal itu adalah bab 1. Misalnya Raffi, dia bimbingan ini bisa backdate ya, memilih tanggal yang sebelumnya. Misalnya Raffi dia kemarin pernah bimbingan dengan saya pada tanggal 1 September. Catatannya perbaiki tentukan hubungan latar belakang masalah dengan tema penelitian. Misalnya ini salah satu catatannya, atau dari dosen, ini yang menuliskan nanti kalian sendiri ya, ini bukan dosennya. Karena kalau misalnya dosen pembimbing yang menuliskan, ini akan banyak sekali yang ditulis oleh dosen pembimbing. Jadi kemarin sepakat bahwa nanti yang mencatat atau menuliskan catatan bimbingan ini adalah mahasiswa. Untuk di bagian atau di tahap proposal, ini bisa backdate, memilih tanggal yang sudah lewat. Misalnya ini 1, kemudian yang kedua tambahkan sumber data dari jurnal internasional. Misalnya, ini catatan ketika bimbingan pertama kali bimbingan saya dengan Raffi. Ini kemudian nanti Raffi menyimpan, ya, Raffi menyimpan. Kemudian ditambahkan lagi ini untuk bagian bimbingan skripsi, untuk bagian ini tampilannya itu kurang lebih sama dengan yang ada di mahasiswa. Jadi nanti ditambahkan tambah catatan, ini statusnya tadi ya masih proposal. Ini misalnya sebelumnya tanggal 1, kemudian tanggal 8, 1 minggu kemudian juga baru misalnya diskusi perumusan masalah. Tambahkan rumusan masalah ketiga. Misalnya itu catatan dari dosen pembimbing. Ini baru 2. Coba perhatikan di sini nomor 1, nomor 2 ada konsultasi. Konsultasi di sini masuk kategori proposal. Nah, ini harus sampai 3 kali ya. Ini kita tambahkan lagi misalnya tanggal 15 misalnya ya, tanggal 15. Jadi setiap seminggu sekali. Ini proposal diterima dengan catatan perbaiki kesalahan penulisan. Nah, kalau misalnya sudah sampai 3 log untuk proposal, maka di sini akan muncul bagian bawah tampilan atau pilihan untuk upload proposal. Nah, sekarang coba Raffi, sudah bisa? Iya Pak, saya share screen dulu. Raffi share screen, munculkan yang bagian bimbingan tadi, log bimbingan. Bisa di-refresh dulu kalau belum muncul. Nah, ini sudah. Nah, kalau sudah sampai 3 konsultasi untuk proposal, maka di bagian bawah ada unggah proposal.
Silahkan diunggah proposal atau di bab 1 tadi yang sudah diperbaiki proposalnya. Diunggah. Coba sekarang Raffi unggah file apa aja. Terserah. Mau file kayaknya cuma bisa PDF sama Word. Filenya terserah apa aja. Mau tugas kuliah kayak atau apa. Nah itu kartu ujian nggak apa. Upload aja. Oke. Unggah. Nah, pada tahap ini kalian sudah selesai untuk upload proposal, ya. Upload proposal nanti akan muncul di tampilan dosen itu untuk sidang proposal, tapi nanti kita tidak ada sidang proposal karena kalau misalnya sudah selesai pada tahap ini maka kalian bisa untuk tambah catatan. Coba tambah catatan sudah bisa belum ya, Raffi, di bagian atas yang tambah catatan. Nah, klik status skripsi apa itu? Di atas tulisannya apa tadi? Di atas, ke atas. Status skripsi belum lulus proposal. Oh ya, oke. Ini belum saya luluskan. Misalnya diluluskan ini maksudnya itu cuma untuk menerima aja bahwa proposalnya itu disetujui atau tidak. Karena sudah melalui konsultasi sampai 3 kali tadi ya, atau bahkan lebih misalnya di luar sistem, maka itu akan disetujui oleh dosen pembimbing. Ketika dosen pembimbing sudah menyetujui proposal, ini saya klik setuju proposal, kemudian bisa dilakukan, coba dilihat lagi tampilannya, Raffi di refresh dulu. Nah, maka statusnya di situ tadi hilang. Ini sudah bisa ditambahkan catatan. Misalnya pada hari ini, pada tanggal berapa ini sekarang? Tanggal 21 September. Ya, coba Raffi klik tanggal. Tanggal di sini hanya bisa tanggal 21. Coba kamu klik untuk tanggal 20, bisa nggak? Tanggal 20, kemudian catatan tulis bab 2, tulis saja bab 2 misalnya. Nah, kemudian ada di sini fungsi file lampiran. File lampiran ini fungsinya adalah jika ketika penelitian kalian itu misalnya ya dosen pembimbing kalian konsultasi offline di luar ini ya, di luar sistem, yang di bagian ini cuma untuk administrasi pencatatan aja. Jadi nanti tetap yang namanya konsultasi itu ya melalui bisa offline ketemu langsung atau melalui online atau lewat WA atau apapun media yang sudah disepakati dengan dosen pembimbing. Jadi nanti misalnya dosen pembimbing itu sudah punya catatan sendiri, proposal catatan-catatan untuk perbaikan, dituliskan di dalam kertas, udah tuh kemudian itu bisa kalian lampirkan di sini, di foto kertas catatan dari dosen tadi, kemudian kalian lampirkan di sini bisa dengan menu file, pilih file di sini, file lampiran. Atau kalau misalnya tidak, dituliskan sendiri juga oke. Nah, kemudian coba yang ini disimpan bisa nggak kalau kita backdate ke tanggal 20? Tanggal 20. Oh, bisa ya. Kemarin setahu saya dari sistem dijelaskan bahwa untuk backdate itu tidak bisa. Jadi backdate itu mundur ke belakang itu hanya bisa untuk proposal. Tapi mungkin ini karena mundurnya cuma 1 hari, masih bisa secara sistem, nggak tahu kalau misalnya mundurnya jauh. Nah ini untuk menghindari kesalahan, jadi nanti coba diklik lagi tambah catatan. Tambah catatan kalau misalnya kalian sudah bimbingan, misalnya Raffi tadi sudah bimbingan hari ini dengan saya pagi ya, Raffi kamu catatan bimbingannya hari ini tolong diperbaiki. Untuk teorinya nanti ditambahkan di bagian produktif, misalnya ketika membahas tentang zakat produktif. Ini bentuk-bentuk penyaluran zakat produktif itu apa aja nanti tolong ditambahkan ya, misalnya gitu. Nah, Raffi mencatat di sini. Jadi kalian ketika bimbingan itu enggak cuma mendengar aja, enggak. Kalian tuliskan. Tulis di catatan, di kertas sendiri kalau mau cepat. Kalau misalnya mau langsung dituliskan di HP juga oke. Atau dituliskan di laptop juga, terserah kalian. Yang jelas semua catatan dari dosen pembimbing tadi terdokumentasikan, dicatat.
Kalau direkam silakan, tapi nanti tolong di bagian sini catatannya diisi ya untuk perbaikannya. Kemudian kalau misalnya sudah, nah ini tadi yang saya bilang, kalau kemarin waktu sosialisasi dari sistem dari IT itu tidak bisa memilih tanggal yang telah lewat. Jadi harus dipilih pada tanggal saat konsultasi. Karena kalau misalnya sudah lewat, maka tidak bisa mundur. Kemarin bilangnya gitu, tapi tadi kita coba praktek bisa mundur 1 hari. Kalau mundur 2 hari saya nggak jamin. Jadi tolong diperhatikan, pokoknya setiap kali setelah bimbingan langsung lapor, catat di bagian sini, ya. Oke, saya rasa paham bagian sini. Kemudian kembali ke klik yang bagian daftar judul coba atau konsultasi. Nah, ini. Kalau misalnya proses kalian di sini sudah sampai berapa kali ya? Cetak log minimal 6 catatan. Nah, kalau kalian mau mencetak log atau catatan dari konsultasi ini, minimal ada 6 catatan, ada 6 kali. Ya. Kalau sudah 6 kali baru bisa. Untuk mengunggah file pendadaran dibutuhkan minimal 8 log catatan konsultasi. 8 ini ditambah dengan proposal. Kemarin seingat saya gitu. Proposal 3 ditambahkan lagi dengan konsultasi bagian skripsinya itu 5. Jadi kalau sudah sampai 8 catatan konsultasi, maka kalian bisa mengunggah file pendadaran untuk ujian, untuk daftar sidang. Jadi nanti harus tetap semuanya itu melalui sistem ini dilaporkan. Karena kalau nggak lapor-lapor, nggak dicatatkan di sini, ditambahkan catatannya, maka kalian nggak bisa daftar sidang. Kalau misalnya ternyata sidangnya itu besok dijadwalkan, sedangkan kalian laporan di sini baru sampai proposal. Untuk mengisinya itu dari bimbingan ke-4 sampai ke-8, itu kan butuh hari yang berbeda, seingat saya gitu. Kalau misalnya hari berbeda berarti harus mundur lagi jadwal sidangnya. Maka silakan dari awal untuk tertib administrasi, ditertibkan untuk administrasi di skripsi, di My Skripsi ini. Oke, kalau misalnya nanti sudah selesai untuk ini tadi, bisa kalian upload untuk mendaftar sidang. Setelah daftar sidang nanti akan disetujui akan diverifikasi oleh biro skripsi ya, oleh biro skripsi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian sidangnya misalnya untuk daftar sidang. Ada beberapa ketentuan untuk mendaftar sidang ini. Kemarin saya sudah pernah informasikan. Kemarin saya sudah informasikan ke di grup Telegram bahwa ini kebijakan baru yang kita ambil, sudah melihat ya, tentang Turnitin. Saya jelaskan kembali di sini. Peraturan Turnitin di Prodi HES. Kemarin saya sudah konsultasi ke beberapa prodi dan saya sudah konsultasi juga, konfirmasi terkait tentang Turnitin di perpustakaan. Kasusnya di dalam 1 bulan, 2 bulan ini, kita menemukan beberapa mahasiswa yang ketika ujian, hasil Turnitinnya tidak sesuai dengan realita. Jadi hasil Turnitin, sebelumnya Turnitin itu diwajibkan di perpustakaan. Kemudian ada mahasiswa yang mencoba untuk Turnitin di luar perpustakaan dan ternyata lolos sehingga diketahui oleh teman-teman lainnya dan diikuti. Nah, kemarin untuk menghindari hal ini, maka kami membuatkan peraturan bahwa Turnitin itu wajib di Prodi HES. Ya, di Prodi HES nanti syarat Turnitin untuk mengikuti ujian itu maksimal Turnitin, maksimal plagiasi itu 30%. Jadi fungsi Turnitin itu untuk ngecek plagiasi. Kalau misalnya ternyata banyak copy pastenya,
maka tentu angka persentasenya itu lebih tinggi. Jadi kita hanya mentolerir sampai 30%. Turnitin wajib di Biro Skripsi HES. Melalui pendaftaran di sini ada linknya. Ambang batas maksimal Turnitin itu 30% untuk plagiasi tadi. Naskah yang diturnitin, nah di sini kami beri kebijakan khusus. Naskah yang diturnitin hanya dari bab 1 sampai saran di bab 5. Bab 1 itu bagian pendahuluan, latar belakang, ya di halaman depan itu, halaman bab 1 itu ada pendahuluan, latar belakang. Kemudian di bagian akhir hanya sampai di bagian saran, ya tidak sampai daftar pustaka. Karena daftar pustaka itu juga lumayan menyumbang untuk plagiasi. Jadi kita ambil kebijakan hanya dari bab 1 sampai saran. Silakan kalian siapkan filenya, naskahnya, mau itu berbentuk PDF atau Word, tapi saya sarankan lebih baik PDF aja. Nah, kemudian dikirimkan melalui pendaftaran Turnitin di sini. Ya. Untuk biaya Turnitin, 1 kali Turnitin itu 10.000. Pembayarannya sudah dijelaskan di bagian pendaftaran Turnitin. Silakan dipilih nanti melalui e-wallet, ada dari link aja, ada dari Dana, ada dari OVO. Karena hanya dari sini kami atau dari Biro Skripsi dapat memantau pergerakan uangnya, pemasukan uangnya. Kalau dari rekening bank itu sulit untuk memantaunya ya. Jadi seperti itu. Kemudian nanti setelah kalian upload untuk pendaftaran Turnitin tadi, di bagian halaman akhir ketika sudah dikonfirmasi bahwa Turnitin sudah ajuan Turnitin sudah diterima, nanti akan muncul bagian konfirmasi, laman konfirmasi untuk bergabung ke dalam channel yang sudah dibuat, channel Turnitin HES namanya ya. Jadi nanti untuk informasi tentang Turnitin akan diinfokan melalui channel tersebut. Dan informasi mengenai jadwal ujian skripsi. Kasusnya beberapa mahasiswa kita mendaftar ujian skripsi, kemudian dari TU kesulitan untuk menginformasikan. Kadang ada nomornya itu, nomor yang didaftarkan, nomor WA itu tidak aktif atau apalah gitu. Ada banyak hal. Jadi nanti silakan kalian untuk mengetahui jadwal sidang skripsi yang sudah daftar kemarin melalui pengumuman hasil Turnitin di channel ini. Dipantau aja, nanti akan saya update, akan saya upload jadwal skripsi yang sudah bagi mahasiswa yang sudah mendaftar kemarin. Karena tentu kalian yang sudah mendaftar untuk Turnitin, itu keperluannya adalah untuk mendaftar skripsi. Nah, jadi silakan stay di dalam channel ini untuk menunggu jadwal sidang skripsi. Kalau jadwalnya sudah selesai, kalian sudah selesai juga sidang skripsi, kalau tidak mau berada di dalam channel ini, silakan keluar dari channel ini atau unsubscribe kayaknya. Seperti itu ya. Ini peraturan tentang sidang. Sampai situ, kemudian nanti itu untuk peraturan Turnitin ya. Kemudian nanti kalau misalnya kalian sudah sidang, sudah selesai Turnitin, sudah sidang, maka nanti nilai kalian itu akan diupload melalui sistem juga. Jadi nanti dari dosen-dosen penguji ya, dari dosen penguji akan memberikan nilai melalui sistem ini. Sudah dituliskan nilai, seingat saya kemarin akan dibuatkan laporan atau nanti akan dimunculkan hasil dari ujian dan akan muncul di tampilan skripsinya mahasiswa yang daftar ujian tadi. Seperti itu. Kalau misalnya belum muncul berarti masih dalam proses update sistem ya, update sistem di sistem MySkripsi. Kemudian apa lagi yang perlu saya sampaikan? Coba Raffi yang ada di tampilan mahasiswa apa lagi? Saya belum bisa explore. Iya, Pak. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Coba ke atas. Coba diklik dari bagian dashboard sampai ke profil. Dashboard dulu.
Oke, ini tadi untuk judul. Ini bagian progres skripsi ya. Coba yang dashboard dulu. Dashboard dulu. Ini ada progres skripsi kalian. Sekarang si Raffi ini baru sampai pendaftaran dan proposal ya. Tadi proposalnya sudah disetujui, maka dia sudah masuk ke proses bimbingan skripsi. Proses bimbingan skripsi, ujian pendadaran ini adalah ujian atau sidang skripsi. Kemudian coba daftar judul, diklik. Daftar judul ini isinya ini tadi ya. Jadi kalau misalnya nanti di tengah-tengah bimbingan kalian ternyata disaranin sama dosen pembimbing, Mbak ini Mas Raffi ini judulnya diganti. Nanti zakat misalnya zakat produktif. Nanti tolong zakat produktifnya dijelaskan ini. Ini zakat produktifnya itu di mana? Dituliskan nama lembaga zakatnya. Itu misalnya ya. Maka bisa di sini, di edit judul dan deskripsi. Oke, di sini. Nanti diklik, kemudian diperbaiki. Coba sekarang di bagian konsultasi diklik. Konsultasi ini tadi yang saya sudah jelaskan tadi ya. Kalau mau daftar sidang maka harus sampai 8 lognya catatannya. Ujian coba diklik ujian. Nah ya di bagian ujian. Yang proposal bisa diklik. Nggak bisa ya? Oh iya. Coba di bagian bawah di konsultasi, halaman bawahnya, bagian bawah. Konsultasi ini, bagian bawah. Nah, kalau misalnya kalian sudah sampai 8, maka nanti di bagian bawah sini akan muncul opsi baru di sini untuk upload naskah, seingat saya, upload naskah naskah skripsi untuk didaftarkan sidang. Nah, di sini. Seingat saya seperti itu, nanti bisa sambil jalan, nanti kalau misalnya ada hal yang mau dikonsultasikan bisa ditunjukkan ke saya. Seingat saya sampai situ, nanti kalau udah sampai 8 kali, maka akan bisa nggak ditambahkan, coba tambahkan catat sampai 8 kali. Raffi. Di hari yang ini juga coba. Tanggal 21. Catatan. Bab 3. Kan? Oh, bisa di tanggal 21. Tanggal 21 lagi. Bab 4. Nah, ini kayaknya nggak bisa mundur ke belakang. Coba sekarang di tanggal, tambah catatan lagi. Ini baru 6. Ini untuk cetak lognya bisa, tapi kalau untuk daftar belum bisa. Coba dituliskan di sini mundur ke belakang. Misalnya tanggal 19 bisa nggak? Bab 4 coba tulis. Karena nggak rasional. Bab 4. Nah, bab 4 pun juga di sini ketika dituliskan tanggal berapa tadi, oh bisa ya, tanggal 19 ya. Ya, bisa tanggal 19. Mundur bisa beberapa hari, tapi saya nggak tahu mundurnya itu berapa hari. Jadi jangan sampai lalai ya. Ini mundur sampai tanggal 19 bisa, tapi jangan sampai lalai kebablasan akhirnya ya. Oke, ini coba ditambah lagi, satu log lagi biar sampai, coba ini aja, ACC sidang. Gitu. Ini tanggal 21, ACC sidang, tulis aja gitu. Simpan. Maka akan muncul tadi bagian bawah lagi. Nah, di sini. File laporan. Di sini yang kalian upload adalah naskah skripsi yang sudah siap untuk disidangkan. Ya. Untuk proposal tadi kan yang bagian proposal ini yang di awal ya. Kalau sekarang sudah bukan proposal lagi. Sekarang sudah naskah skripsi yang utuh yang sudah siap untuk didaftarkan sidang. Coba misalnya pilih satu file aja, terserah. Terserah Raffi, pilih satu file aja untuk diupload lagi. Kemudian isi, oh di sini untuk abstrak harus diisi minimal 100 kata. Nah, ini coba buka googling internet aja. Googling zakat adalah misalnya gitu ya, nanti di copy paste
kata-katanya harus sampai 100 minimal. Googling aja. Sebagai contoh ya. Tuliskan hasil ini tadi di copy paste ke sini. Muncul, coba bagian bawah. Coba di copy paste ininya. Sampai kira-kira sampai 100 kata. Udah, jangan banyak-banyak, kalau kebanyakan malas. Kalau C, balik ke my skripsi, Ctrl V, klik kanan coba. Ini tentunya sudah lebih ya, sudah lebih dari 100 kata. Coba sudah disimpan, udah bisa, belum bisa ini. Ini kayaknya kalau misalnya belum bisa itu, kemarin kasusnya juga ngambil dari apa? Coba ini dihapus-hapus dulu, disatu-satukan dulu spasi-spasinya ini. Atau Ctrl A, coba Raffi, Ctrl A, hapus, delete, kemudian klik kanan, tempel sebagai teks biasa. Ini coba mungkin kebanyakan ini tulisannya, coba dihapus bagian sampai kewajiban ini. Kewajiban dihapus. Intinya ini harus menyiapkan minimal 100 kata ya. Dan tadi kayaknya maksimal itu 250. Ini coba yang spasi-spasinya dihapus coba. Digabung-gabungkan. Bisa. Coba dihapus lagi. Dari baca juga. Bisa ini. Dihapus lagi coba, dihapus lagi. Sampai apabila di kiri atas. Oke, belum ini. Ini teknis aja nanti ya. Yang jelas nanti kalau misalnya ini sudah bisa, nanti kalian pilihkan naskah skripsinya. Kemudian nanti di abstrak ini diisi dari abstrak penelitian kalian yang sudah benar ya. Yang sudah benar nanti minimal 100 kata dan maksimal tadi ada tulisannya kayaknya 250 kata. Kemudian kalau sudah nanti silahkan disimpan. Bagian bawah tadi disimpan, kemudian tapi perlu tanggapan selanjutnya. Coba dihapus sampai jakartakompas.com dihilangkan, coba jakartakompas.com dihilangkan hanya dari membayar zakat. Karena kita perlu lihat selanjutnya seperti itu. Dihapus spasinya ini di depan membayar. Kamu blok dari membayar zakat sampai Islam. Sampai Islam ini aja, Islam. Islam titik. Oke. Ctrl C. Kemudian Ctrl A. Ctrl V. Ctrl V lagi terus saja sampai 100. Ctrl V terus. Oke. Terus lagi, terus lagi. Nah, ini nggak tahu ini kenapa belum ini ya. Oke lah, kalau kayak gitu kita ini untuk yang bagian sini kita lewatkan.
Ini seharusnya seperti itu ya. Nanti tinggal simpan laporan, kemudian seingat saya itu langsung otomatis terdaftar untuk jadwal sidang. Kalau enggak, silakan nanti dari setelah proses simpan laporan ini cari pilihan untuk daftar sidang, ya, atau untuk daftar sidang, daftar pendadaran kayaknya ini bahasanya. Seperti itu. Kalau sudah oke, nanti maka tugas kalian selesai. Hanya untuk mempersiapkan diri mengikuti sidang nantinya. Akan dijadwalkan oleh Biro Skripsi, mengikuti jadwal dosen, kemudian nanti kalau misalnya sudah fix, maka nanti untuk jadwal sidangnya bisa muncul juga di sistem. Jadi nanti update-nya di sistem. Selain itu, informasi tentang sidang tadi sudah saya sampaikan, ada juga di channel Telegram pendaftaran Turnitin Hes tadi ya, Turnitin Hes, channel Telegram Turnitin Hes. Seperti itu. Sampai di sini, saya rasa udah sampai di sini. Coba lihat lagi di bagian atas tabnya, Raffi. Bagian atas, daftar konsultasi. Coba yang ujian bisa diklik. Bisa ya. Ya, adanya cuma ujian proposal. Oke lah, kayaknya sudah sampai di situ tadi. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan. Yang mau bertanya, silakan. Pak, permisi izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Inas. Ya, tadi itu waktu apa itu namanya masuk ke My Skripsi tadi itu saya kan coba pakai MSOS tapi nggak bisa. Terus ternyata waktu apa itu namanya Pak Lukman nampilkan itu saya tuh udah pendaftaran waktu bulan Agustus. Nah, nanti itu di apa di laptop saya tuh kok masih daftarnya hari ini ya, Pak ya. Tapi tadi itu pas Pak Lukman udah ngeverifikasi udah bisa masuk, Pak. Ya, tapi sekarang sudah bisa kan? Iya, udah bisa. Berarti itu udah ada Ya. masalah ya, Pak ya? Tidak masalah. Kenapa itu? Itu kasusnya, itu kamu daftar kemarin pada bulan Agustus sebelum switch semester. Jadi sistem ini gitu. karena dia menggunakan basisnya itu semester, jadi Ya. mahasiswa yang sebelumnya sudah mendaftar, misalnya ada mahasiswa yang mungkin sudah melewati masa bimbingan beberapa kali gitu ya di semester yang sebelumnya, ketika masuk semester baru, maka dari sistem My Skripsi men-switch atau berpindah ke semester baru. Ini Ya. acuan datanya. Sehingga mahasiswa yang belum selesai atau mahasiswa yang sudah mendaftar My Skripsi sebelum masa switch tadi, dia otomatis langsung kembali lagi seperti daftar ulang. Maka di situ Gitu. dosen bagian Biro Skripsi harus verifikasi ulang. Nah, untuk membantu verifikasi, mahasiswa harus mengklik update profil. Karena kalau kalian sudah update profil, maka akan statusnya akan sudah kelihatan. Oh ya, status SKS yang sudah ditempuh sekian, ini sudah sekian. Jadi bagian Biro Skripsi tinggal klik diterima atau tolak gitu aja. Makanya tadi saya arahkan kalian untuk update profil. Enggak masalah itu, Mbak Ina. Ya, baik Pak, terima kasih. Yang lain? Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini tadi khusus buat yang baru mengambil skripsi pada semester ini atau yang sebelumnya, sebelum semesternya juga, Pak? Kemarin ada hal ini juga ditanyakan ya, karena memang ini kaitannya dengan laporan yang kemarin yang sudah berjalan gitu. Untuk sementara sistem ini diwajibkan untuk yang angkatan 18 atau yang mengambil skripsi pada semester ini ya. Wah, angkatan 18 atau angkatan 17 atau 16 yang mengambil skripsi di semester ini. Yang sudah mengambil skripsi yang sudah jalan kemarin, nanti silakan jalannya itu di luar sistem aja lah. Ini prodi kemarin belum fixnya gimana, tapi yang paling masuk akal sih, paling mudah untuk mensortir itu yang berdasarkan semester. Jadi mahasiswa yang sebelumnya sudah melakukan bimbingan, maka ikuti bimbingan sebelumnya aja, di luar sistem dari My Skripsi. Tapi untuk akses, ya dah gitu aja. Jadi yang wajib menggunakan sistem ini yang baru daftar skripsi di semester ini atau baru jalan kemarin itu. Baru aja ya.
Berarti yang apa ngambil dari semester sebelumnya atau angkatan 17 gitu nggak wajib, Pak? Nggak wajib. Untuk sementara ini, nanti akan saya konfirmasi lagi prodi atau ke fakultas ya. Ini kalau menurut saya gitu. Kemarin belum menemukan kata sepakat ini bagaimana, karena waktu sosialisasi waktu itu pas azan zuhur. Jadi udah pada istirahat, capean. Gitu ya. Pak. Nanti Ya. silakan pantau info di grup informasi Pusat Informasi HES ya. Ya. Ya, Pak, terima kasih banyak. Lain Kalau untuk yang revisi gimana, Pak? revisi kamu sudah selesai kan ya? Udah selesai revisi. Kan kemarin udah yang semester 8 kan udah ngambil, cuman karena ada kendala terus ganti dosbing, gimana Pak? Yang untuk revisi apakah harus mendaftar kayak gini atau gimana? Oh, kamu ganti dosen pembimbing? Iya Pak. Berarti mengikutinya dari semester ini? Iya Pak. Berarti harus ikut sistem ini? Harus ikut sistem ini. Yang lain? Nggak ada lagi? Atau Pak Fauzul ada yang mau ditanya, ada yang mau ditambahi? Fauzul kayaknya lagi ini ada rapat fakultas. Kalau udah nggak ada, saya cukupkan. Yakin ini udah nggak ada lagi? Oke, saya anggap clear ya, sudah paham semuanya. Nanti kalau misalnya ada yang belum mengerti, silahkan memutar rekaman ini, nanti akan saya share linknya. Kalau misalnya ada yang belum dimengerti, bisa cek kembali di rekaman ini atau bertanya ke teman-temannya. Oke, kita akhiri sosialisasi pagi ini dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan lanjutkan skripsinya, semangat ya, semoga sukses semuanya. Jazakallahu khairan.